Halo, saya Pendeta Kim Hyong Ik melayani di Gereja Beth Shalom Gwangju. Kita akan memulai sesi keempat tentang Injil Yohanes. Kisah hari ini sangat terkenal, yaitu tentang laki-laki yang sakit selama 38 tahun. Tertulis di pasal 5. Namun yang penting bukanlah tentang kesembuhannya, tetapi tentang siapa yang telah menyembuhkannya. Jadi ada 3 poin untuk hari ini. Siapakah orang yang sakit selama 38 tahun? Kedua, kita harus melihat kehampaan hidup agama Taurat yang disebabkan oleh Taurat tanpa kasih karunia. Karena seharusnya orang yang disembuhkan senang kan? Apalagi sakit 38 tahun. Tapi orang itu tidak bisa bersuka cita karena takut pada agama yang berdasarkan Taurat. Ketiga, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Inilah kerangka dari Yohanes pasal 5. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit selama 38 tahun. Lalu perseteruan yang terjadi karenanya. Terjadi perseteruan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah anak Allah, Yesus Kristus. Ayat 1 dimulai seperti ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dikatakan hari itu hari raya orang Yahudi. Sebelumnya sudah saya jelaskan, dalam Injil Yohanes, Paskah muncul 3 kali. Tapi kalau hari raya Yahudi yang disebutkan di sini juga adalah Paskah, berarti sudah muncul berapa kali? Muncul 4 kali. Jadi kehidupan publik Tuhan Yesus kira-kira 3 tahun atau lebih. Tapi banyak ahli mengatakan hari raya Paskah pasti disebutkan dengan Paskah. Jadi yang dimaksud di sini mungkin Pentakosta atau Hari Raya Pondok Daun. Memang di pasal 7 juga muncul lagi Hari Raya Pondok Daun. Lalu ada lagi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Di Yerusalem ada banyak pintu gerbang. Seperti Namdaemun, Dongdaemun, pintu-pintu gerbang di Korea. Pintu gerbang domba ini sebenarnya pintu apa? Pintu bagi kawanan domba. Domba seperti apa? Domba yang akan dipersembahkan. Karena itulah, pintu ini dekat dengan bait Allah. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hal ini, dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saudara, kalau disebut Bethesda, lingkungan tempat saya tinggal dulu di Amerika juga disebut Bethesda, dan biasanya rumah sakit yang banyak memakai nama Bethesda. Mungkin berasal dari daerah Bethesda, tempat di mana banyak orang sakit berkumpul. Tapi saudara, kata Bethesda ini sama seperti Bethel, Bethlehem. Beth, ini artinya rumah. Lalu Hesed. Saudara mungkin sudah pernah mendengar istilah Ibrani yang mana istilah itu seringkali digunakan dalam khotbah-khotbah. Anugerah, cinta, kasih perjanjian Allah, kasih yang tidak pernah putus, kasih yang tidak bisa gagal. Bethesda berarti rumah anugerah. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Dikatakan bahwa di serambi-serambinya berbaring sejumlah besar orang sakit, buta, timpang, dan lumpuh. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri, tidak bebas dan tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu sendiri. Semuanya sakit dan menderita. Tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, seperti yang kita lihat ayat 3b di dalam kurung, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Tapi saudara, bukankah ini sangat tragis? Ketika malaikat turun dan menggoncangkan air, yang pertama masuk ke dalamnya yang akan sembuh. Tapi siapa yang paling cepat masuk ke dalam kolam? Pertama, di sini ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang yang tidak bisa masuk ke dalam air karena keterbatasan mereka. Bahkan ada orang-orang yang hanya berbaring, tidak bisa bergerak. Dengan kondisi seperti inilah mereka menunggu dan berharap mukjizat terjadi. Ini menunjukkan betapa para pendosa itu putus asa, tidak memiliki harapan. Memang rumah anugerah, tapi yang pertama kali masuk ke dalam air saja yang sembuh. Sebenarnya ini adalah prinsip hukum, bukan prinsip kasih karunia. Situasi yang dihadapi pendosa ini, mungkin saya terlalu berharap pada makna nama Bethesda. Seharusnya Bethesda ini menjadi rumah anugerah, tapi kenyataannya para pendosa ini hanya mendengar anugerah sebagai motonya, tapi praktiknya dipengaruhi hukum Taurat. Yang punya kekuatanlah yang menang. Dimonopoli pemenang.
Situasi seperti inilah yang terlihat. Dan di antara mereka ada seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Mungkin dia mengalami stroke. Orang yang sakit selama 38 tahun ini sebenarnya waktu yang sangat lama. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan menuju Kanaan, mereka melakukan pemberontakan di Kadesh Barnea. Setelah pemberontakan itu, apa yang dilakukan Allah? Selama 38 tahun ke depan, kamu semua akan mengembara di padang gurun dan semua orang Israel akan mati di sana. 38 tahun. Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun. 38 tahun mengembara. Ada lagi yang serupa di sini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu, lalu berkata, "Maukah engkau sembuh?" Apa artinya ini? Sudah pasti mau kan? Kenapa ditanyakan? Tentu saja mau. Dia ada di sini karena ingin sembuh. Tapi yang Allah tanyakan adalah, apakah kamu benar-benar bisa pasrah padaku? Apakah kamu benar-benar mau aku sembuhkan? Mungkin orang itu akan berpikir, kenapa pertanyaannya muncul seperti itu? Maukah engkau sembuh? Tuhan menuntut iman orang itu dengan pertanyaan ini. Lalu orang sakit itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Apa maksudnya? Karena ada yang dengan ramah mengajaknya ngobrol, dia langsung berkata dia pasti bisa ke kolam kalau dibantu sedikit. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Pertanyaan Tuhan adalah, maukah kamu menyerahkannya padaku? Tapi orang ini berpikir dia bisa melakukannya kalau saja ada yang membantunya. Bagaimana kalau itu menimpa kita? Aku mau menyembuhkanmu tetapi kamu belum siap. Baiklah, aku akan mencari orang lain. Tetapi Tuhan tidak begitu. Dia berkata dengan tegas kepada orang ini, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini adalah perintah. Tuhan tidak berkata, "Maukah engkau membuka hatimu?" Ini adalah perintah dari Yang Maha Kuasa. Seperti ketika Tuhan menciptakan terang, langit, dan bumi, semuanya diciptakan dengan firman. Dan di sini Tuhan menciptakan orang itu kembali dengan firman. Tuhan memberi perintah untuk menggenapi keselamatan pada orang itu. Lalu apa yang terjadi? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Semua terjadi sesuai firman, benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Cerita ini tidak berakhir sampai di situ. Di penjelasan berikutnya dituliskan, hari itu adalah hari Sabat. Inilah sumber masalahnya. Dari seluruh Injil Yohanes, ini merupakan kejadian besar. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi hari itu hari Sabat. Peristiwa penyembuhan orang yang sakit 38 tahun di Bethesda. Apa itu Bethesda? Rumah anugerah. Rumah kasih. Tapi lingkungannya didominasi oleh prinsip hukum Taurat, bukan kasih karunia. Sungguh menyedihkan. Namun, yang dibicarakan di sini adalah keselamatan adalah anugerah. Bethesda, peristiwa yang terjadi di rumah anugerah, yang menunjukkan kasih karunia sejati. Dia tidak punya dasar untuk melakukannya untukku, dan aku juga tidak memintanya untuk menyembuhkanku. Kenapa? Karena aku tidak tahu siapa dia. Seperti yang dikatakan Tuhan pada perempuan Samaria, apabila kamu tahu kepada siapa kamu meminta air, kamu pasti meminta air kepadaku. Orang ini juga tidak tahu siapa Tuhan. Karena itulah dia hanya meminta tolong sedikit. Tapi Tuhan justru memerintah dan menyembuhkannya. Ini kasih karunia. Dia bahkan tidak mencari Allah. Tapi Allah melakukan itu untuknya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Tapi masalahnya adalah tanggapan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Hukum Taurat mereka yang tidak memiliki kasih karunia, menakutkan hukum tanpa kasih karunia. Orang-orang Yahudi ini berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudara, orang ini sakit selama 38 tahun dan saat ini sudah bisa berjalan. Betapa sukacitanya hal ini. Bukankah dia sesama kita? Tapi tanggapan mereka adalah, "Hei, hari ini hari Sabat, kenapa kau memikul tilammu?" Mereka bertanya kenapa dia mengangkat barangnya. Apakah itu wajar? Bagaimana bisa mereka jadi seperti itu? Apakah kelak kita juga akan begitu? Yang disebut sebagai orang Yahudi di sini bukan berarti semua orang Yahudi. Di kitab Yohanes ketika disebut orang Yahudi, ini mengacu kepada mereka yang menentang Yesus, mereka yang memegang hukum tanpa kasih karunia, yang terus membantah Yesus. Yang seperti itu yang terus memunculkan konflik dengan Yesus. Orang Yahudi inilah yang dibicarakan di sini. Karena itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Jadi konspirasi untuk membunuh Yesus dimulai dari peristiwa penyembuhan orang yang sakit selama 38 tahun ini. Terus berlanjut sampai akhir dalam drama besar Injil Yohanes. Tapi ada dua hal. Dia melanggar hari Sabat.
Pelanggaran hari Sabat ini adalah karena Yesus bekerja dan orang yang sembuh itu mengangkat tilamnya lalu berjalan, melakukan sesuatu. Tidak hanya itu, satu lagi. Ia mengatakan Allah adalah Bapanya. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mulai berdebat karena hal ini. Ini menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi orang-orang ini mengerti yang dikatakannya. Lalu mereka pun bertanya, jadi kamu adalah anak Allah. Begitulah mereka memulainya. Karena itu mereka mau membunuh Yesus. Nah, hukum Taurat tanpa kasih karunia yang mereka pegang ini sebenarnya adalah kasuistik terhadap 10 perintah Allah itu. Kata kasuistik ini mungkin jarang didengar dan kita tidak paham artinya. Kalau kita lihat makna dasar kasuistik ini artinya keraguan. Kosakatanya memecahkan keraguan. Jadi kalau ada hukum kuduskanlah hari Sabat tidak boleh dilanggar. Tapi hari ini saya olahraga jalan kaki 3 km, 10 km. Boleh tidak? Lalu kita berkata, kalau jalan lebih dari 1 km berarti melanggar hari Sabat. 900 meter tidak apa-apa. Dengan kata lain, hati nurani kita mengajarkan untuk melihat masalah satu persatu. Itu sebabnya dalam bahasa Inggrisnya muncul kata case. Dilihat case by case. Setiap kasus ditinjau masing-masing, ditinjau dengan lebih rinci. Jadi, pada akhirnya karena mereka menerapkan hukum Taurat dalam situasi ini, meskipun awalnya Allah memberikan hukum ini untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan kebahagiaan, pada akhirnya fungsi hukum Taurat ini menjadi perintah untuk membunuh manusia. Jadi, ketika hukum itu kehilangan kasih karunia, kehilangan iman, kehilangan pengetahuan, karena tidak ada lagi kasih, hukum Taurat pun menjadi dominan. Karena tidak ada iman, jadi tidak bisa menyenangkan Allah. Karena tidak ada pengetahuan akan Allah, jadi yang tersisa bagi mereka hanya pengetahuan untuk menaati masing-masing pasal di hukum Taurat itu. Menjadi tradisi yang mati. Jadi, orang-orang ini kehilangan semangat hukum yang sejati. Apa itu semangat hukum? Apa semangat hukum? Apa yang Allah katakan? Hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tapi orang-orang ini tidak bisa mengasihi dengan hukum, tidak bisa mengasihi karena hukum Taurat. Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah penyempurnaan hukum Taurat. Tapi di sini orang-orang ini salah dalam menggunakan hukum Taurat. Mereka menggunakan hukum untuk membunuh manusia. Jadi dimulailah perdebatan itu. Aku adalah anak Allah dan dia sedang membuktikannya. Sebenarnya pasalnya cukup panjang, tapi setiap ayatnya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Mari kita lihat bukti pertama keilahian Kristus. Ayat 17, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kamu semua berkata bahwa aku bekerja di hari Sabat, tetapi Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapakku katanya. Pada zaman itu, orang-orang Yahudi tidak menggunakan kata Bapa untuk menyebut Allah. Orang-orang Yahudi itu tahu, Bapakku. Jadi maksudnya kamu anaknya Allah? Bagi kita saat ini, menyebut diri kita sebagai anak Allah sama sekali tidak aneh. Tapi bagi orang Yahudi pada zaman itu merupakan penghujatan terhadap Tuhan. Bapakku bekerja, jadi aku juga bekerja. Dalam pemikiran orang Yahudi, hari Sabat adalah hari istirahat. Allah beristirahat pada hari ke-7. Tetapi Alkitab berkata bahwa Allah bukanlah pengamat seperti pembuat jam yang menciptakan jam kemudian tinggal mengamati jamnya yang berjalan otomatis. Tetapi Allah tetap ada di tengah-tengah ciptaannya, menjaga, mengatur, memperhatikan, dan Allah memenuhi segala kebutuhan ciptaannya. Allah tetap bekerja. Itulah yang difirmankan Allah. Kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Kita bisa saja salah paham dengan kalimat ini. Oh, karena dia adalah anak Allah, jadi dia sangat tergantung dan tidak bisa mandiri. Kalau kita salah memahami Tritunggal, jadinya seperti itu. Tapi yang dimaksudkan dari firman Allah di sini adalah kehendak Allah dan kehendakku adalah sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Itu maksud firman-Nya. Ketiga,
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kuasa yang tak terbatas membuat sesuatu dari yang tidak ada, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Lalu, memberikan kehidupan kepada orang mati. Allah juga demikian, tapi itu kedaulatannya menghidupkan siapapun yang dikehendakinya. Sebenarnya yang dibicarakannya di depan orang-orang Yahudi ini sangat luar biasa. Sebuah deklarasi yang luar biasa. Keempat, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Wah, ini cerita yang luar biasa lagi. Dikatakan bahwa semua orang harus menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ini juga sangat menakutkan. Kepada siapa Tuhan menyerahkan penghakiman? Seluruh penghakiman diserahkan kepada Yesus. Akulah sang hakim. Saat ini kamu semua menghakimi aku, tetapi akulah sang hakim. Menakutkan sekali. Ini belum berakhir. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, mendengar perkataanku, itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Berfirman, mendengar perkataanku. Lalu berikutnya, yang mengutus aku. Yang ditekankan Tuhan di sini adalah Allah lah yang mengutus aku. Aku adalah yang diutus. Ada penekanan. Yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Jadi maksudnya adalah tidak ada bedanya percaya pada Allah dengan mendengar perkataanku. Percaya pada Allah adalah mendengar perkataanku. Dan mendengar perkataanku adalah percaya pada Allah. Itu firman Tuhan. Dia berkata bahwa Allah Bapa dan dirinya adalah setara. Lalu apa yang kita peroleh? Memperoleh hidup kekal dan tidak akan dihakimi. Inilah jaminan masa depan. Berpindah dari kematian kepada kehidupan. Yang keenam, bukti dari kekudusan Kristus. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengar suaraku akan hidup. Inilah dalam konteks rohani. Mereka yang mendengar suara Tuhan dan percaya pada Tuhan mendapat hidup kekal. Hidup. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat 31 dan seterusnya adalah kesaksian tentang Allah. Bukti tentang Allah. Dalam Injil-Injil yang lain, hal ini tidak terlalu ditekankan, tetapi dalam Injil Yohanes, Tuhan menyatakan bahwa Allah mengutusnya, lalu Dialah yang diutus Allah. Ini yang ditekankan. Kesaksian tentang Allah ini muncul dengan 3 cara. Pertama adalah perkataan Nabi, lalu melalui tanda-tanda, dan terakhir melalui firman yang tercatat. Perkataan Nabi adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, bukan? Dia Nabi di Perjanjian Lama. Nabi yang datang sebelum Tuhan Yesus. Nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Lalu tanda-tanda. Semua pekerjaan Tuhan merupakan tanda. Apa itu tanda? Apa bedanya dengan mukjizat? Mukjizat adalah perbuatan yang melanggar fenomena alam, tetapi tanda adalah sesuatu yang dilakukan Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya. Berikutnya firman yang tercatat pada masa itu adalah Perjanjian Lama. Melalui 3 cara inilah Tuhan memberikan kesaksian tentang dirinya. Yesus berkata, apakah kamu tidak percaya pada perkataanku sekarang? Allah Bapa akan membuktikannya. Mari kita lihat terlebih dahulu perkataan Nabi. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Maksud Tuhan seperti ini. Yohanes Pembaptis ini manusia kan? Manusia ini bersaksi tentang aku. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Artinya, tidak peduli apakah manusia bersaksi ataupun tidak, aku tetaplah anak Allah yang diutus oleh Allah. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Melalui Yohanes, murid-muridnya datang dan Yesus menjelaskan tentang hal ini. Yohanes berkata, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Bukan sekadar pelita, tetapi pelita yang menyala dan bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Kalau kita perhatikan semua, Injil Yohanes banyak menjelaskan tentang apa itu iman. Tapi iman bukanlah sekejap. Semusim saja, iman itu sabar, menanggung sampai akhir. Cara pembuktian yang kedua adalah melalui tanda, lewat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Semuanya menunjukkan siapa Tuhan. Kita sudah melihat tanda pernikahan di Kana, juga penyembuhan anak pegawai istana.
Tanda itu satu persatu menunjukkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, Nikodemus juga berkata demikian. Dia mendatangi Tuhan Yesus pada waktu malam. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, kita mendapatkan sesuatu melalui tanda. Tanda menunjukkan siapa Tuhan Yesus melalui pekerjaan yang dilakukannya. Dia adalah yang diutus. Cara yang ketiga adalah melalui firman yang tercatat. Ini tentang kitab perjanjian lama. Semua orang Yahudi punya kitab perjanjian lama, meskipun tidak semua rumah punya. Tapi bagi orang Yahudi, memiliki Alkitab adalah kebanggaan tersendiri. Tapi Tuhan berfirman, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Itulah firman-Nya di ayat 40. Meskipun kamu ingin memperoleh hidup kekal, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Mereka tahu hidup kekal adalah melalui Alkitab yang berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Itu adalah dilema mereka. Karena itu Martin Luther berkata, jika kamu tidak menemukan Kristus, kamu membaca Alkitab dengan sia-sia. Tuhan menyebutkannya di Perjanjian Lama, terlebih lagi di Perjanjian Baru. Kalau kita tidak bisa menemukan Yesus melalui Alkitab, tidak bisa menemukan keindahan Yesus, tidak bisa menemukan kebaikan Allah, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, maka ini semua sia-sia. Kita bisa menjadi seperti orang Yahudi, ini sangat menakutkan. Pada akhirnya, Tuhan berbicara tentang hal yang absolut dalam iman kita. Tuhan tidak berkata kita akan mendengar suaranya saat kita tidur atau saat kita berdoa. Yang Tuhan berikan pada kita adalah seperti yang sudah difirmankannya, yang merupakan bukti terbesar tentang dirinya, yaitu Alkitab. Itulah otoritas tertinggi yang bisa diandalkan tentang kesaksian akan Allah. Begitu pula dengan kita. Pada akhirnya masalahnya adalah otoritas. Yang menyedihkan dari zaman ini adalah, siapakah umat Tuhan itu? Orang-orang yang berada di bawah otoritas. Otoritas apa? Di bawah otoritas Allah. Ketika lahir baru kita jadi tahu, sebelumnya aku pikir tidak ada yang di atasku. Kupikir akulah pusat segalanya, raja segalanya. Tapi setelah lahir baru, aku jadi tahu, ternyata aku di bawah otoritas Allah. Aku hidup dan mati seturut kehendak Allah. Kita jadi tahu bagaimana kita menghubungkannya? Pada akhirnya, bagaimana Allah memerintah? Allah memerintah melalui firman-Nya. Apakah otoritas firman itu satu-satunya standar yang mengatur iman, perbuatan, dan kehidupan kita? Tentu saja, Tuhan berkata seperti itu kepada orang Yahudi yang menganggap Alkitab sangat penting. Kalian melihatku dalam Alkitab ini? Ini tentang otoritas. Allah dan orang Yahudi sama-sama mengakui otoritas Alkitab. Tapi orang Yahudi tidak dapat menemukan Yesus dalam Alkitab dan tidak mau datang kepadanya. Karena itu orang-orang Yahudi terus berkata, siapakah orang yang paling penting dalam Perjanjian Lama? Musa. Kami percaya perkataan Musa, tetapi kami tidak bisa percaya perkataanmu. Karena itu Tuhan berkata, Musa berbicara tentang aku. Begitulah. Di dalam Alkitab, ada ayat-ayat yang kita fokuskan. Tetapi, pada akhirnya kalau kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan tidak bisa menemukan Yesus dalam Alkitab, kita juga bisa terjebak di dalam agama Taurat yang tidak punya kasih karunia. Dan gereja menjadi abu-abu, seperti sebuah penjara, seperti padang gurun yang sama sekali tidak bisa dihindari. Ada kalanya kita merasa kontradiksi, bertanya-tanya kenapa gereja seperti ini. Kalau kita seperti itu sama saja dengan masalah yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Lalu, Bethesda. Ini adalah rumah anugerah. Rumah anugerah ini tidak bisa melakukan perannya menjadi gereja yang didominasi oleh hukum. Namanya rumah anugerah, tapi keseluruhannya dikuasai oleh hukum Taurat. Tidak ada Allah. Allah akan masuk ke dalamnya, lalu memulihkan kasih karunia di sana. Dan kepada orang Yahudi yang terperangkap dalam hukum tanpa kasih karunia, Tuhan berkata, sia-sia apabila kamu tidak bisa melihatku di dalam Alkitab.
Saatnya kita berbicara tentang hal-hal yang bisa kita terapkan dari sesi ini. Pertama, orang yang tanpa Allah sakit selama 38 tahun. Apakah saudara berpikir demikian tentang diri sendiri? Tentu saja tidak. Kita punya kemampuan, kepandaian, banyak belajar, dan hidup dengan sangat baik. Tapi Alkitab berkata, orang yang tanpa Allah adalah orang yang sakit selama 38 tahun. Yang tidak bisa lepas dari dosa. Dan akibatnya yang tragis, yang percaya pada tahayul, berharap bahwa suatu saat akan datang malaikat untuk membebaskan dia dari segalanya. Itu hanya sebuah harapan. Karena itulah kita butuh kasih karunia di dunia ini. Karena kondisi kita seperti itu. Bukan berarti kita cukup menerima kasih karunia Allah satu kali saja, tetapi setiap hari terus-menerus kita membutuhkan kasih karunia Allah. Setiap harinya kita membutuhkan kasih karunia Allah. Lalu bagaimana itu muncul? Nomor 3, yaitu agar kita bisa menemukan Kristus dan melihat kemuliaannya dalam Alkitab. Supaya ini terjadi, maka kita harus melihat Allah. Mengalami kasih karunia-Nya, mengalami kebaikannya. Hati dan pikiran kita bisa mengalami transformasi. Hati kita dilembutkan, dan pikiran kita bisa merasakan kasih karunia Allah. Peristiwa penyembuhan orang yang sakit selama 38 tahun ini adalah tanda. Melalui ini Tuhan menyatakan siapa dirinya dan berkata bahwa kita semua membutuhkan kasih karunia. Berikutnya, di pertemuan kelima, kita akan membahas pasal 6 yang berisi kisah 5 roti dan 2 ikan yang sangat akrab dengan kita. Kisah ini dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dan muncul juga di Injil Yohanes. Kisah seperti ini tidak banyak. Melalui kisah 5 roti dan 2 ikan ini kita akan melihat sekali lagi apa yang ditunjukkan Injil Yohanes kepada kita, makna sesungguhnya. Apakah seperti yang sudah kita ketahui selama ini? Ini yang akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya.